Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bapak. Suara Pak Arif terdengar jelas ya? Ya, Bapak. Jelas apa kurang jelas nih? Kurang keras dikit, Pak. Suaranya enggak jelas, Pak. Suaranya, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas ya. Sebentar. Coba ini. Jelas apa belum nih? Ya sudah. Jelas. Nah, Pak. Sudah jelas, Ampun. Pak. Bon. Sudah. Baik. Untuk pertama-tama, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Monggo Pak Ketua Kelas hari ini, Pak Ketua Kelas Pak Andri, pimpin doanya. Siap, Bapak. Mari teman-teman untuk kegiatan belajar mengajar ini mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya untuk Bapak Mas Anwar. Mana Mas Anwar ini? Nggak kelihatan ini. Oh, manggon pojok. Hadir, Bapak. Nggak kelihatan Mas Anwar kalau di pojok. Besok lagi iya. Di depan ya tempatnya ya. Nggih, Bapak. Mas Parno berangkat nggak ini? Ada. Mas Ali Hamdan. Ya, hadir, Bapak. Mas Fuad. Hadir. Mas Sumadi. Hadir, Pak. Mas Agus. Siap, Pak. Mbak Afifah. Hadir, Pak. Mbak Nurul. Hadir, Pak. Mbak Sinta. Hadir, Pak. Alhamdulillah, sepertinya ini berangkat semuanya ya untuk kelas akidah, untuk A ya. Untuk kelas 8A ini. Berangkat, Pak, semua. Untuk hari ini, pada pelajaran hari ini saya akan membahas tentang qanaah, akhlak terpuji tentang qanaah. Sebelum saya mulai, anak-anakku semuanya pada siang ini sebelum berangkat yang tidak dikasih uang saku siapa tadi? Ada enggak? Ada, Pak. Ada? Ada. Ada yang dikasih uang saku? Saya, Pak. Saya dikasih, Pak. Yang dikasih siapa? Angkat tangan coba. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Tadi pagi dikasih berapa oleh ibunya? 5.000, Bapak. Lah 5.000 ya? 5.000 cukup apa enggak itu? Saya 3.000, Pak. 3.000. Ada yang 5.000, ada yang 3.000. Enggak dikasih, Pak. Enggak ada yang enggak dikasih. Tapi tak lihat walaupun enggak dikasih, wajahnya ketemu saya selalu bahagia ini. Apalagi Mas Agus ini selalu senyum sendiri. Bahaya ini. Alhamdulillah. Sama dia mengamati, Pak. Ternyata anak-anakku di kelas 8A ini walaupun tidak dikasih, walaupun hanya dikasih uang saku 3.000, 5.000, cukup bahagia ini. Ya, kenapa bahagia? Karena kita menerima apa adanya, Bapak. Kenapa? Menerima apa adanya. Cukup nggak cukup ini? Cukup nggak cukup dicukupkan, Bapak. Cukup nggak cukup dicukup-cukupan. Maka dari itu pelajaran hari ini membahas tentang akhlak terpuji qanaah. Nah, coba ini dilihat PowerPoint-nya ini sudah saya siapkan. Sebentar. Mata pelajaran hari ini adalah akhlak terpuji tentang qanaah. Nanti akan kita bahas mengapa kok setiap manusia walaupun dikasih rezeki sedikit cukup, dikasih rezeki banyak juga cukup, dikasih uang saku tadi 5.000 cukup, 3.000 cukup, dan Pak Mas Suparno tidak dikasih uang saku juga tetap bahagia. Ini kenapa ini? Coba dilihat ini. Gambarnya ini ada ini gambarnya. Tujuan pembelajaran pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah pembelajaran peserta didik dapat satu, menganalisis pengertian perilaku qanaah dengan baik
dan percaya diri. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku qanaah dengan benar menyimpulkan. Yang ketiga adalah menyimpulkan dampak positif perilaku qanaah dengan benar. Kemudian yang terakhir, ini menyajikan kesimpulan cara membiasakan diri perilaku qanaah. Coba anak-anak sekalian diamati dan dihayati gambar berikut ini. Nah ini gambarnya kira-kira apa ini? Banyak uang, Pak. Banyak uang, betul. Tapi bingung menanjakkan atau membelanjakan untuk apa karena hatinya belum ada rasa qanaah. Nah ini. Yang kedua, gambar kedua ini. Nah, coba lihat ekspresi wajahnya mbah-mbah ini. Walaupun tidak memegang uang, Mereka tapi tetap senyum. bahagia, Pak. Ya, Bahagia. walaupun hanya memakai sepeda ondel. Iya, walaupun hanya memakai sepeda ondel, tetap bahagia. Bahagia. Lah gambar sebelumnya, megang uang, pakai baju bagus, kok terlihat tidak bahagia ya? Ayo, kenapa? Nah, jawabannya akan kita bahas hari ini. Kenapa? Kenapa kok seperti itu akan kita bahas hari ini? Coba dilihat ini. Yang pertama adalah pengertian qanaah. Kelihatan ya anak-anakku? Ya. Jelas, Bapak. Nah, pengertian qanaah itu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Qanaah itu dari bahasa Arab yang artinya qanaah, artinya adalah rela, suka menerima yang dibagikan kepadanya. Secara istilah, ini qanaah adalah rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak berangan-angan kesenangan yang diterima oleh orang lain. Ini dalil nakli qanaah. Surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijalin nasibum mimma iktasabu walin nisa'in nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, nah ini. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sehingga sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut, selanjutnya ciri-ciri pelaku qanaah. Ini ciri-ciri pelaku qanaah. Bagaimana orang-orang yang qanaah itu? Satu, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Artinya apa? Artinya kita itu jika melihat orang lain mendapat kebahagiaan, kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang baik, maka kita harus ikut senang. Selanjutnya, nih, dampak positif perilaku qanaah. Nah, ini saya mau bertanya kepada anak-anakku semuanya. Tadi saya sudah sampaikan dari pengertian, dalilnya, dan ciri-cirinya. Pasti sudah bisa membayangkan bagaimana perilaku qanaah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ingin ada dampak positifnya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh anak-anakku semuanya setelah melakukan atau mengaplikasikan perilaku qanaah tersebut. Apa kira-kira? Bersyukur, Pak. Apa? Bagaimana, Pak? Bersyukur, Pak. Bersyukur. Orang yang bersyukur itu bagaimana? Ayo, tak gali. Terima kasih. Berterima kasih. Orang yang bersyukur itu orang yang selalu merasa cukup, Bapak. Nah, merasa cukup. Menerima, Pak. Menerima. Kalau sudah menerima, perasaannya bagaimana ini? Senang. Senang apa sedih nih? Senang. Nah, senang. Artinya tenang. Alhamdulillah, artinya senang. Kalau sudah senang, sudah bersyukur, sudah cukup, maka
tidak menginginkan sesuatu hal yang lain. Pasti yang pertama terhindar dari sifat tamak. Yang kedua, pasti orang yang qanaah merasa tentram hidupnya. Kenapa kok merasa tentram? Karena keinginannya sudah terpenuhi. Artinya dampak positif yang ketiga adalah mendapat tambahan nikmat. Nah, seperti Mas Parno tadi mengatakan bahwa ketika ia merasa berperilaku qanaah, ia merasa bersyukur. Pada pelajaran sebelumnya, syukur itu Allah berjanji akan menambahkan nikmat. Kemudian qanaah ini sebelum saya lanjutkan, qanaah ini merupakan sifat yang baik apa yang buruk ini anak-anakku? Yang baik, Bapak. Baik, Pak. Yakin baik apa buruk ini? Baik. Baik. Kira-kira kalau baik itu perlu dibiasakan apa tidak, Mbak Sinta? Perlu dibiasakan, Pak. Ah, bagus. Perlu dibiasakan. Kalau perlu dibiasakan, maka caranya bagaimana? Caranya ada di seperti ini. Dilihat ini, cara membiasakan diri qanaah. Pertama, sering memperhatikan orang yang lebih susah daripada kita. Selanjutnya, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya daripada kita. Artinya apa? Artinya kita itu tidak boleh sering-sering melihat orang yang lebih kaya daripada kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sifat iri, dengki, dan tamak. Yang ketiga, membiasakan diri berperilaku hemat. Artinya, jangan ketika kita memiliki uang yang banyak, jangan dibelanjakan semuanya. Belanjakanlah uang tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang keempat, cara membiasakan dirinya, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang sederhana. Nih, Anya yang belakang hilang ternyata. Nggak tahu ke kantin Mbak Menawi. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang sederhana. Dan mengurangi bergaul dengan orang-orang yang kaya. Maksud dari kalimat ini bukan pilih-pilih teman, enggak seperti itu. Tapi kita harus pandai-pandai bergaul dengan orang lain. Jangan sampai kita salah pergaulan. Contoh misalkan hanya memiliki sepeda ontel, bergaulnya dengan orang-orang yang memiliki sepeda motor. Masuk klub ninja. Masuk klub ninja, persatuan sepeda motor ninja. Kita hanya punya sepeda ontel. Masuk klub ninja. Kita akan merasa susah. Sebaliknya seperti itu. Misalkan kita hanya berjalan kaki, tidak punya sepeda ontel, kita masuk klub sepeda ontel. Kita akan susah. Jadi dengan bergaul dengan orang-orang yang tepat, artinya orang-orang yang lebih sederhana daripada kita, kita akan merasa bahagia dan bersyukur. Dan harusnya mengurangi bergaul dengan orang-orang yang kaya. Supaya apa? Supaya kita tidak iri dengan keadaan orang yang lebih kaya daripada kita. Tapi justru kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lebih sederhana daripada kita, kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Dan nikmatnya itu lebih daripada yang kita terima. Itu karena kita merasa cukup dan bersyukur. Nah, pelajarannya sudah selesai anak-anakku. Ini dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, telah saya utarakan semuanya, saya uraikan dari pengertian qanaah, dalil qanaah, kemudian cara ciri-ciri orang yang qanaah, kemudian cara membiasakan diri berperilaku qanaah. Maka Bapak minta tolong kepada teman-teman, kepada anak-anakku semuanya untuk mendiskusikan soal yang di bawah ini. Diskusikan dengan teman-temannya
Nanti dibagi 2 ya. Ini kan ada 5, ada 10 anak. Ini nanti dibagi 2, satu kelompok ada 5 anggota. Berarti satu kelas ini ada 2 kelompok. Pertanyaannya apa? Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang qanaah? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang kedua, bagaimana perilaku orang yang qanaah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana? Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar selalu bisa bersikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari? Qanaah kan sesuatu hal yang baik. Berarti harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana caranya? Yang keempat, apa yang kamu rasakan setelah mengaplikasikan sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit mulai untuk mendiskusikan ini. Nah, mulai dari sekarang. Yo. Coba itu Mas Agus, di bawahnya ternyata ada bungkus apa itu? Coba diambil dulu, dibuang tempat sampah ya Mas Agus ya. Oh iya. Kok tahu Pak? Jangan Pak. Oh, iya saya Pak. Pas saya ke situ tadi, ini kok tahu Pak? Sengaja ya, Pak. Iya. Sudah semuanya? Kalau sudah, baik. Kira-kira ada yang kesusahan tidak ini mengenai diskusi ini, materi ini? Ada yang susah tidak? Ada yang kurang dipahami? Ayo, selama diskusi ini. Insya Allah ya? tidak, Pak. Alhamdulillah. Paham, Pak. Paham semuanya ya? Ya. Tanya Pak. Ya, tanya. Sebenarnya qanaah sama syukur kok hampir mirip tapi beda atau apa tuh Pak? Nah, ini. Qanaah, pertanyaan yang bagus Mas Agus. Qanaah dengan syukur itu hampir mirip atau bagaimana? Kok hampir sama ya? Ini pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab nggak ini? Ayo, sebelum Bapak menjawab. Ayo anak-anakku, dari berbagai sumber tadi, kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Nah, tidak ada yang menjawab, maka saya akan menjawabnya. Qanaah itu berbeda dengan syukur apa sama ya? Kok bedanya di mana? Persamaannya di mana? Gini, qanaah itu merupakan bentuk dari rasa syukur. Artinya apa? Artinya syukur itu perasaan, lebih ditekankan kepada perasaan. Perasaan senang, intinya perasaan menerima sesuatu. Tapi kalau qanaah itu perasaan, itu bukan perasaan tapi perilaku, sikap, suatu sikap, perilaku yang menerima keadaan. Artinya apa? Sebelum diberi, orang qanaah itu ia sudah memiliki rasa menerima akan apa yang ia berikan. Menerima keadaan. Beda dengan syukur. Kalau syukur itu adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu adalah harus diberi dulu, baru berterima kasih. Tapi kalau qanaah itu memiliki sifat yang sudah ada di dalam hati seseorang. Sebelum ia menerima, ia sudah berterima. Sebelum ia menerima sesuatu, ia itu sudah menerima keadaan yang ia miliki. Artinya apa? Artinya adalah ketika ia diberi, ia bersyukur. Kemudian ia tidak diberi, ia tidak apa-apa. Ia tidak menginginkan sesuatu. Oh iya Pak, sudah paham Pak. Nggih.
Nah, ini diskusinya sudah selesai ini ya. Nah, kalau diskusinya sudah selesai, coba saya mau melihat kepemahaman anak-anakku ini dari mana sampai mana ini. Coba Mas Agus ini yang bertanya terus ini sepertinya paham ini. Nah, nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang qanaah, Mas Agus? Ayo Mas Ya, Agus. sifat menerima, Pak. Nah, sifat menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah. Iya, Mas Agus. Baik sekali. Sifatnya menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah. Ternyata Mas Agus dikasih wajah yang ganteng sekali, menerima kenyataan seperti itu. Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian Mas Anwar ini, saya acak ini soalnya. Kira-kira yang Mas Anwar rasakan ini setelah berqanaah ini bagaimana ini? Setelah qanaah diaplikasikan, dilaksanakan, yang dirasakan Mas Anwar seperti apa, Mas Anwar? Perasaan saya hatinya adem, ayem, tentrem, Bapak. Tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memang di luar kemampuan saya. Alhamdulillah. Jawaban yang sangat bagus sekali. Hatinya ayem, tentrem, dan tidak menginginkan sesuatu yang di luar kemampuannya Mas Anwar. Kalau sudah seperti itu, pasti Mas Anwar akan terlihat lebih awet muda. Lebih muda pasti orang yang hatinya tentrem, ayem, tidak menginginkan sesuatu di luar kekuasaannya, pasti akan awet muda. Nah, terlihat ini Mas Anwar terlihat muda terus ini. Dan sepertinya tidak akan pernah tua. Walaupun ya, kumisnya sudah muda, Pak, ya, Pak, muda. Ya. Kemudian caranya bagaimana kira-kira ya, Mas Andri, coba. Caranya bagaimana supaya awet muda ini? Mas Andri mana ini? Oh, sedang ke belakang ya Mas Andri ya? Nggak kelihatan ini. Ya sudah, karena Mas Andri. Gimana Bapak? Oh, halo? Waduh, sudah ada. Loh, tadi kemana Mas Andri ini? Ini barusan ke belakang, Pak. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini supaya bisa awet muda seperti Mas Anwar selalu qanaah. Itu bagaimana caranya Mas Andri? Ya, kita tidak tamak dengan orang lain, Bapak. Oh iya, tidak tamak, apalagi ya tidak menginginkan sesuatu dari orang lain ya Mas Andri ya. Iya, Bapak. Iya, walaupun memiliki pulpennya hilang, sekarang beli pulpen 1 dan tidak ingin seperti Mas Agus yang memiliki pulpen 6 ya Mas Andri ya. Wah, niku israf, Pak, niku mangke. Baik. Sepertinya anak-anakku semuanya sudah paham semuanya melalui diskusi ini. Nanti di akhir untuk pertemuan selanjutnya, sebelum pelajaran selanjutnya saya mulai, saya ingin anak-anakku semuanya itu menghafal dalil yang ada di atas tadi sesuai dengan sifat qanaah. Ini penilaian praktek, ini termasuk penilaian praktek, hafalkan dalil tentang qanaah. Dalil ini kenapa saya suruh menghafalkan? Supaya sifat qanaah selain ada terpatri pada perilaku kita, juga terpatri pada hati kita. Insya Allah dengan menghafalkan dalil ini dan memahami dalil ini, kita akan selalu senantiasa terhindar dari sifat iri dan dengki. Dan senantiasa untuk menerima apa yang kita miliki. Tuh. Baik anak-anakku semuanya, karena materi sudah selesai, nah ini sudah selesai, maka sebelum materi kita akhiri, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita simpulkan tentang pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya, ayo Mas Parno mungkin bisa menyimpulkan.
Atau bagaimana seseorang yang harusnya kita hidup di bermasyarakat itu bagaimana? Harusnya kita hidup bermasyarakat itu ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Nah, supaya kita tidak menginginkan kekayaan itu dan tidak sengsara ketika keadaan kita miskin, itu harusnya bagaimana, Mas Prano? Merasa cukup, Pak. Nah, merasa apa yang kita miliki. Dan jangan menganggap pemilikan orang lain menjadi milik kita. Iya, bagus sekali. Intinya ketika kita dalam masyarakat itu ada yang orang kaya, ada yang miskin, kita tetap merasa cukup dengan keadaan kita dan jangan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini pelajarannya sudah selesai. Saya kira cukup. Kemudian mari kita akhiri dengan pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo Pak Ketua berdoa. Mohon dipimpin berdoanya. Oke Bapak. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Baik. Berdoa selesai. Semoga nanti anak-anakku sampai di rumah dengan selamat dan selalu melaksanakan apa yang telah kita pelajari hari ini dan sebelumnya dan terhindar dari akhlak-akhlak tercela. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, gimana ini? Kita break dulu. Break dulu, ya. Dan nunggu Bapak Miftah untuk merestart komputernya karena dari tadi pagi buatan di restart. Oh iya.